Nah, yang pertama itu, apa sih kesantunan berbahasa itu? Nah, kesantunan atau kesopanan santunan atau etiket merupakan aturan perilaku yang ditetapkan atau disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Sehingga kesantunan menjadi persyaratan yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan sering dikenal dengan kata tata krama. Nah, kesantunan dalam berbahasa merupakan suatu aspek yang penting karena dapat memperlancar hubungan antar individu dalam berkomunikasi. Dan juga kesantunan digunakan untuk membentuk karakter dan sikap seseorang. Dari penggunaan bahasa seseorang dalam bertutur kepada orang lain dapat diketahui karakter dan kepribadian yang dimiliki seorang individu. Nah, penutur bahasa ya pada saat ini itu banyak yang kurang memperhatikan maksim kesopan santunan dalam berbahasa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan penutur sehingga terjadinya kesalahan atau ketidaksopan santunan dalam berbahasa. Dalam setiap penutur, baik secara lisan maupun tulisan pasti mempunyai tujuan. Kesantunan dalam berbahasa akan menandakan bahwa kepribadian orang itu memang baik. Sebaliknya, jika ada orang yang sebenarnya kepribadiannya tidak baik, meskipun berusaha berbahasa secara baik, benar, dan santun di hadapan orang lain, pada suatu saat tidak mampu menutup-nutupi kepribadian buruknya, sehingga muncul pilihan kata, ungkapan, atau struktur kalimat yang tidak baik dan tidak santun. Begitu juga dengan orang yang berpura-pura halus di hadapan orang lain, tetapi sesungguhnya memiliki kepribadian buruk, pada suatu saat berusaha tampil dengan bahasa yang halus agar tampak santun. Kesantunan bahasa secara umum mengarah kepada penggunaan bahasa oleh seorang individu, baik kehalusan, kesopanan, beradab, bermoral, dan menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kepribadian yang baik, bermoral, dan berbudi pekerti pada saat sedang berinteraksi antara lawan bicaranya. Suatu proses komunikasi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan, yang lazim disebut dengan partisipan. Kemudian yang kedua adalah informasi yang dikomunikasikan, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan dalam komunikasi itu sendiri. Agar terjadi proses komunikasi dengan lancar, maka pengirim dan penerima pesan harus saling memahami kaidah kebahasaan dan norma sosial dalam berkomunikasi. Setiap orang wajib menjaga etika dalam komunikasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Sebagai alat untuk berkomunikasi, penggunaan bahasa juga dapat dan harus memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa baik secara kaidah linguistik maupun kaidah pragmatik agar tujuan berkomunikasi dapat tercapai. Pemakaian kaidah berbahasa secara linguistik antara lain dengan digunakannya kaidah bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, tata makna secara benar agar komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, jika komunikasi berlangsung secara tertib dengan menggunakan kaidah linguistik, maka lawan tutur akan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh si penutur. Nama saya Anastasia Marani Siwan, saya dari Prodi Fisika A. Saya akan melanjutkan tentang kesantunan berbahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau maksud pembicara kepada pendengar. Pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor situasional. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa adalah status sosial, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya.
Faktor situasional meliputi siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, pada siapa, kapan, dan di mana, mengenai hal apa. Lalu saya akan membahas tentang konsep kesantunan berbahasa. Kesantunan bahasa merujuk kepada strategi penggunaan kata gelaran, kata sapaan, dan kata ganti nama untuk menunjukkan perasaan hormat terhadap seseorang. Kesantunan bahasa secara umum mengarah kepada penggunaan bahasa oleh seorang individu, baik kehalusan, kesopanan, beradab, bermoral, dan menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kepribadian yang baik, bermoral, dan berbudi pekerti pada saat sedang berinteraksi antara lawan berbicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kesatuan berbahasa. Kesatuan berbahasa dibagi menjadi dua konsep, yaitu secara verbal dan non-verbal. Sedangkan kesantunan berbahasa secara umum dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, kesantunan tingkat pertama, yaitu First Order Politenes, yang merujuk pada etiket atau kaidah kepatutan bertingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada sisi ini, kesantunan merujuk kepada seperangkat kaidah tata krama yang disepakati oleh suatu kelompok. Pemahaman atas kaidah tata krama kelompok menjadi indikator kesuksesan seseorang dalam bertutur yang santun. Kesantunan tingkat pertama ini disebut dengan kesantunan sosial. Yang kedua yaitu kesantunan tingkat kedua, Second Order Politenes, yang merujuk pada penggunaan bahasa yang untuk menjaga hubungan interpersonal. Pada sisi ini, indikator kesuksesan dalam bertutur ditentukan oleh perangkat pemahaman bahasa yang dikuasai penutur. Misalnya, knowledge of the world, pengetahuan tentang dunia; knowledge of culture, pengetahuan tentang budaya; kecerdasan seseorang dalam mencerna segala fenomena interaksi, dan sebagainya. Kesantunan tingkat kedua ini disebut kesantunan interpersonal. Sekian pemaparan materi tentang konsep kesantunan dari saya. Strategi ketidaksantunan. Yang pertama, ketidaksantunan secara langsung, yakni tindakan mengancam muka mitra tutur secara langsung, jelas, tidak ambigu, dan ringkas dalam keadaan wajah tidak relevan atau diminimalkan tidak perlu dihubungkan dengan muka. Yang kedua, ketidaksantunan positif, ditunjukkan untuk merusak wajah positif pendengar atau mitra bicara. Hal-hal diantaranya mengabaikan, menganggap mitra bicara tidak ada, memisahkan diri, tidak simpati, menggunakan penanda identitas atau sebutan tidak tepat, menggunakan bahasa rahasia atau yang tidak dapat dimengerti mitra bicara, menggunakan bahasa tabu, kasar, atau profan, julukan yang menghina dan dalam menyapa, dan sebagainya. Yang ketiga, ketidaksantunan negatif adalah penggunaan strategi yang bertujuan merusak wajah negatif pendengar atau mitra bicara. Yang keempat, kesantunan semu adalah penggunaan strategi kesantunan yang jelas tidak tulus, berpura-pura, atau tanpa santun di permukaan saja. Yang kelima, menahan kesantunan adalah tidak melakukan strategi kesantunan yang diharapkan. Misalnya tidak mengucapkan terima kasih kepada mitra yang memberikan hadiah atau ucapan selamat. Faktor-faktor penyebab munculnya bahasa yang tidak santun. Meskipun banyak cara agar dalam berbahasa selalu santun, namun fakta pemakaian bahasa di masyarakat sering menunjukkan ketidaksantunan dalam berbahasa. Faktor yang menyebabkan pemakaian bahasa menjadi tidak santun adalah sebagai berikut. Yang pertama, penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata kasar atau frasa yang kasar. Komunikasi menjadi tidak santun jika penutur ketika bertutur menyampaikan kritik secara langsung kepada mitra tutur. Sebagai contoh,
Ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar dari demo mahasiswa yang mengkritik pimpinan dengan menggunakan istilah-istilah kasar. Komunikasi dengan cara seperti itu dinilai tidak santun karena dapat menyinggung perasaan mitra tutur yang menjadi sasaran kritik. Yang kedua, penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Ketika bertutur, penutur didorong rasa emosi yang berlebihan sehingga terkesan marah kepada mitra tutur. Yang ketiga, penutur protektif terhadap pendapatnya. Ketika bertutur, seorang penutur kadang-kadang protektif terhadap pendapatnya. Hal demikian dimaksudkan agar tuturan mitra tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Yang keempat, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Misal, tuturan dengan kata-kata keras dan kasar menunjukkan bahwa penutur berbicara dengan nada marah, rasa jengkel, dan memojokkan mitra tutur. Yang kelima, penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Tuturan menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaan terhadap mitra tutur. Faktor yang menyebabkan ketidaksantunan pemakaian bahasa Indonesia. Pertama, ada orang yang memang tidak tahu kaidah kesantunan yang harus dipakai ketika berbicara. Jika faktor ini yang menjadi penyebabnya, terapi yang harus dilakukan adalah memperkenalkan kaidah kesantunan dan mengajarkan pemakaian kaidah tersebut dalam berkomunikasi. Hal ini biasanya terjadi pada anak kecil yang memang belum cukup pengetahuannya mengenai kesantunan berbahasa Indonesia. Kedua, ada orang yang sulit meninggalkan kebiasaan lama dalam budaya bahasa pertama sehingga masih terbawa dalam kebiasaan baru berbahasa Indonesia. Jika faktor ini yang menjadi penyebabnya, terapi yang harus dilakukan adalah secara perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan lama dan menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Kesantunan pada bahasa lisan atau verbal. Bahasa lisan atau bahasa verbal merupakan tindakan seseorang dalam berkomunikasi yang berupa ucapan atau kata-kata. Wujudnya berupa ujaran atau tuturan atau tindak tutur. Ciri-ciri bahasa lisan antara lain yaitu disampaikan secara lisan, berhadapan dengan mitra tutur, langsung mendapat balikan dari mitra tutur dan kesalahan ucapan dapat langsung diperbaiki. Kesantunan secara verbal mengarah kepada percakapan atau berkomunikasi secara lisan. Contohnya, seperti ceramah, seminar, penyiar di radio, dan televisi. Hal tersebut penutur ditekankan atau diharapkan ketika bertutur menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun ketika menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dalam kesantunan bahasa lisan dilihat dari bagaimana cara seorang penutur dalam memilih kata atau bahasa yang digunakan agar penutur tidak menyinggung perasaan lawan tuturnya. Bahasa lisan disampaikan secara langsung tanpa adanya pengantar atau perantara dalam menyampaikan tuturan yang ingin disampaikan. Hal yang harus diperhatikan dalam bahasa lisan antara lain yaitu situasi dan mitra tutur. Situasi dilihat apakah situasi formal atau non-formal. Sedangkan mitra tutur dilihat dari jenis kelamin, tingkatan umur, status, dan jabatan lawan tutur. Kesantunan pada bahasa tulisan atau bahasa nonverbal. Konsep kesantunan secara nonverbal merujuk pada semua perilaku yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dituturkan. Contoh dari kesantunan nonverbal ini seperti media cetak, misalnya majalah, jurnal, koran, buku, dan
surat kabar atau media cetak yang lain harus menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan pembaca. Komunikasi nonverbal atau komunikasi tulis tidak melibatkan kata-kata dalam pencapaian. Maknanya seperti contoh gerakan, bahasa tubuh, intonasi suara, gambar, penampilan, dan lain-lain. Contoh dari bahasa tulis atau bahasa nonverbal adalah surat kabar, koran, majalah, dan jurnal. Dalam penulisan bahasa lisan, kesantunan dilihat dari bagaimana cara penulis memilih kata, memilih bahasa yang sopan, santun, baik, dan tidak menyinggung perasaan seseorang, sehingga tulisan tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pembaca. Kesantunan pada bahasa tulisan atau bahasa nonverbal. Konsep kesantunan secara nonverbal merujuk pada semua perilaku yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dituturkan. Contoh dari kesantunan nonverbal ini seperti media cetak, misalnya majalah, jurnal, koran, buku, dan surat kabar atau media cetak yang lain, yang harus menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan pembaca. Bahasa tulis merupakan apa yang dilakukan dalam sebuah percakapan di mana berkomunikasi tanpa kata-kata melalui berbagai sarana maupun perantara, berbagai media seperti gerakan, ruang, atau waktu. Tindakan bahasa tulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan pertukaran makna untuk pencapaian apa yang ditujukan. Komunikasi nonverbal atau komunikasi tulis tidak melibatkan kata-kata dalam pencapaiannya. Maknanya seperti contoh gerakan, bahasa tubuh, intonasi suara, gambar, penampilan, dan lain-lain. Contoh dari bahasa tulis atau nonverbal adalah surat kabar, koran, majalah, dan jurnal. Dalam penulisan bahasa lisan, kesantunan dilihat dari bagaimana cara penulis memilih kata, memilih bahasa yang sopan, santun, baik, dan tidak menyinggung perasaan seseorang, sehingga tulisan tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pembaca. Dalam kesantunan bahasa tertulis, ada beberapa hal yang membuat kalimat menjadi santun. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kehematan. Maksud dari kehematan yaitu seringkali tidak tersampaikan karena penggunaan kata yang boros, sehingga semakin hemat kita memakai kata akan semakin santun. 2. Kecermatan, di mana berarti cermat dan tepat menggunakan diksi agar tercapai kecermatan dan ketetapan diksi. 3. Kesejajaran, agar terlibat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang berkesinambungan. 4. Keharmonisan, satuan bahasa kecil dalam wujud tulisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. 5. Kelogisan, berhubung dengan benar atau tidaknya sebuah kalimat. Kelogisan bisa terjadi karena isi kalimat atau struktur kalimat yang dibangun. Penerapan prinsip kesopanan atau politeness principle dalam berbahasa. Prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatikan kepada orang lain, dan bersama dengan itu meminimalkan hal-hal tersebut dengan diri sendiri. Dalam berkomunikasi, di samping menerapkan prinsip kerjasama atau cooperative principle dengan keempat maksimnya, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara, juga menerapkan prinsip kesopanan dengan keenam maksimnya, yaitu 1. Maksim kebijakan yang mengutamakan kearifan bahasa. 2. Maksim penerimaan yang mengutamakan keuntungan untuk orang lain dan kerugian untuk diri sendiri. 3. Maksim kemurahan yang mengutamakan kesalutan atau rasa hormat pada orang lain dan rasa kurang hormat pada diri sendiri. 4. Maksim kerendahan hati menggunakan kalimat pujian pada orang lain dan rasa rendah hati pada diri sendiri. Maksim kecocokan yang mengutamakan kecocokan pada orang lain. 6. Maksim kesimpatisan yang mengutamakan rasa simpati pada orang lain. Dengan menerapkan prinsip kesopanan ini, orang tidak lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang lain, sehingga komunikasi akan berjalan dalam situasi yang kondusif. Kemudian ada kesantunan pada bahasa tulisan. Dalam kesantunan bahasa tertulis ada beberapa hal yang membuat kalimat menjadi santun. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Yaitu kehematan. Maksud dari kehematan yaitu seringkali tidak tersampaikan karena penggunaan kata yang boros, sehingga semakin hemat kita memakai kata akan semakin santun.
Yang kedua ada kecermatan, di mana berarti cermat dan tepat menggunakan diksi agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi. Yang ketiga ada kesejajaran. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang berkesinambungan. Yang keempat ada keharmonisan. Satuan bahasa kecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Yang kelima ada kelogisan, berhubungan dengan bernalar atau tidaknya sebuah kalimat. Kelogisan bisa terjadi karena isi kalimat atau struktur kalimat yang dibangun. Kemudian, ada kesantunan pada hakikatnya harus memperhatikan prinsip kesopanan. Penerapan prinsip kesopanan dalam berbahasa. Prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut dan rasa hormat, pujian, kecocokan dan kesimpatikan kepada orang lain, dan bersamaan dengan itu meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Dalam berkomunikasi, di samping menerapkan prinsip kerjasama atau kooperatif prinsipal dengan keempat maksimnya, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara, juga menerapkan prinsip kesopanan dengan keenam maksimnya, yaitu 1. Maksim kebijakan yang mengutamakan kearifan bahasa. 2. Maksim penerimaan yang mengutamakan keuntungan untuk orang lain dan kerugian untuk diri sendiri. Yang ketiga, maksim kemurahan yang mengutamakan kesalutan atau rasa hormat pada orang lain dan rasa kurang hormat pada diri sendiri. Yang keempat, maksim kerendahan hati yang mengutamakan pujian pada orang lain dan rasa rendah hati pada diri sendiri. Yang kelima, ada maksim kecocokan yang mengutamakan kecocokan pada orang lain, dan yang keenam ada maksim kesimpatisan yang mengutamakan rasa simpati pada orang lain. Nah, kemudian ada tujuan. Tujuan utama kesantunan berbahasa adalah memperlancar komunikasi. Oleh karena itu, pemakaian bahasa yang sengaja dibelit-belitkan, yang tidak tepat sasaran, atau yang tidak menyatakan yang sebenarnya karena enggan kepada orang yang lebih tua juga merupakan ketidaksantunan berbahasa. Kenyataan ini sering dijumpai di masyarakat Indonesia karena terbawa oleh budaya tidak terus terang dan menonjolkan perasaan.